Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. Beliau belum menikah, Ibu. Kalau ada yang mau daftar 08 berapa ya? Subhanallah. Beliau ahli IT, tapi juga ahli ilmu syariah, hafiz Quran, dan sekarang ada di Indonesia, alhamdulillah. Dan saya kalau sama saya Miftah nggak minder, karena sepantar. Alhamdulillah. Mumpung nggak ngerti dia, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah mengundang loh, ibu dan bapak semua. Allah mengundang ibu dan bapak semua. Saya ngajak patungan usaha, ngasih returnnya kecil, kecil banget, double bank doang. Itu juga perkiraan. Kalau iya, kalau enggak ya terima nasib. Ngasih 10 juta gitu Ustaz, approx kira-kira 8%. Bisa up, bisa down, tergantung nanti hasil. Sisanya untuk penghafal Quran. Lalu kemudian 10 tahun diperkirakan ilustrasi 100% dipulangin. Pulangin pakai apa? Pakai insurans, pakai syariah insurans. Cukup pulangin, nggak cukup panjangin 15 tahun, 20 tahun. Susah payah, saya mulangin duit ente susah payah. Mengundang yang lain-lain untuk ngopret, kita punya hotel. Pengen saya dilihat sama teman-teman Semarang. Jadi Bu Hari dan kawan-kawan Semarang boleh nanti bikin kunjungan hotel, bukan kunjungan pondok. Kunjungan hotel ke sana bareng berapa bus gitu, nginep sana. Kemudian dari situ main ke pesantren-pesantren di sekitar Banten dan Jakarta. Saya untuk mengupayakan mengembalikan duit saudara, ngamanin duit saudara, mengundang ahlinya, mengundang tenaganya, mengundang SDM, ribet. Saking aja Allah menyuruh kita berikhtiar, jadi ibadah. Insya Allah 24 jam jadi ibadah kalau nawa itu kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyeru kemudian teman-teman, yalah patungan yuk. Karena udah waktunya gitu ya, teman-teman punya sendiri. Selama ini kan duit kita ngumpul di bank. Bank lalu minjemin pengusaha. Duit yang dipakai sama pengusaha, duit kita. Ya udah langsung aja. 40.000 jemaah umroh tiap bulan kurang lebihnya. Jangan pesawat, jangan juga hotel, jangan juga bus. Haltenya kita nggak punya. Padahal 40.000. Saya undanglah Embraer. Saya duduk bareng Bombardier. Saya nyari tahu Boeing. Saya berangkat cari Airbus. Kayak apa sih, seperti apa sih. Ternyata nggak mahal juga. Nggak mahal juga. Untuk urusan yang 133 seat nyampe Jeddah 38 juta dolar. Nah, 38 juta dolar itu jemaah umroh kalau di hold dananya 3-4 tahun, beli 2 tiap bulan. 10 bulan keberangkatan setiap tahun, 100 pesawat bisa dia punya. Tapi umat ini nggak punya lokomotifnya. Umat ini nggak punya ngegebah-gebahin. Yo, beli. Saya atasnya Allah, mudah-mudahan dengan track record di sedekah nih, mudah-mudahan ya Allah udah rada pantas nih, mudah-mudahan. Hati-hati, saya ngomong kayak begini hati-hati. Bukan pengen ngomong belagu. Tapi ayo, kapan lagi duit ente bergerak buat ente sendiri. Ekonomi yang kemudian diperkenalkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi asli orang Indonesia. Ketika kemudian sawah-sawah berubah menjadi industri, legal dan halal, kalau Anda punya duit, usir tuh petani. Secara ekonomi, Anda bukan mengusir, namanya membeli. Tapi karena tidak punya akhlak, akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak mikirin petani itu nanti tinggal di mana. Bergantilah dengan orang-orang lain masuk di situ, walaupun sama-sama bangsa Indonesianya. Tapi kenapa sih nggak mikirin jadiin equity kayak? Jangan beli semuanya, jadiin equity. 400 kakak, bang, hajar, jadiin hotel, bagi dia.
tapi bagi selantai juga. Jadi kan nggak kemana-mana. Apartemennya buat dia juga. Nih tidak. Kita ekonominya ekonomi kapitalis. Kalau udah beli, lu pergi. Kalau gua udah bayar, lu pergi. Kalau gua udah lunasin, lu jangan di sini. Itu kita. Itulah ekonomi kita. Biar Pak, nggak usah Pak. Ya udah tanggung sini. Biar masuk TV. Ya. Sini dulu. Sini bergaya. Nyengir dulu. Wah, on main. Ekonomi kita ekonomi kapitalis, ekonomi liberalis. Saya punya handphone isinya kartu seluler. Oke? Oleh ekonomi kapitalis kita dianggap objek. Kita dianggap objek. Karena kita dianggap objek, nggak pernah kita diajak ngobrol. Pindah tangan tuh telco, kita nggak dikasih tahu. Karena memang tidak ada kewajiban buat dia ngasih tahu kita. Itulah ekonomi kapitalis. Padahal sebagai pengguna jasa, pemakai jasa, kita ini harusnya subjek. Tapi hanya Islam, ekonomi Islam yang menempatkan kita sebagai subjek. Nggak percaya? Ente, Zali, punya tanah, dibangun rumah, dikontrakin, ada sertifikatnya atas nama ente. Tapi ente nggak bisa jual karena masih dikontrak. Allah dan Rasulnya memberlakukan yang ngontrak adalah subjek, bukan objek. Nggak bisa kemudian tiba-tiba muncul di depan pintu, maaf semalam sudah saya bayar, saudara harus keluar karena saya punya anak akan ngegantiin di sini. Nggak bisa, nggak bisa. Ada kemudian ya kesetaraan antara subjek dan objek di dalam Islam sehingga semuanya equal. Semuanya jadi subjek. Jali bilang boleh sebagai pengontrak, ya. Dari kiri sekarang. Orangnya satu, lihat keutamaan Ustaz. Subhan. Pisangnya sekalian. Bener ibu kita dah. Mau jadi apa coba dibilang? Jadi Ustaz paling enak. Bener tuh. Orangnya satu loh. Jeruknya 3. Subhanallah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, boleh Zali jual, tapi asal setuju. Pak, saya punya kesulitan, harus saya jual rumah saya ini. Bagaimana menurut pendapat saudara? Saya tawarin dulu nih kepada saudara, karena Islam agama saya mengajarkan, saya tawarkan dulu kepada saudara. Saya nggak punya duit, nggak apa-apa Pak, jual, yang penting saya dipindahin kemana kedah. Kan masih ada 8 bulan lagi. Kalau gitu mah ada solusinya, kamu pindah ke tempat yang lain, bla bla bla. Selesai. Tapi lihat ekonomi kapitalis. Kita sebagai pengguna jasa kartu telco nggak diajak ngomong. Karena kita objek. Padahal apa? Pada saat satu kartu yang saya pakai dijual 40 juta pelanggannya. 40 juta pelanggannya. Dijual ke satu negara yang penduduknya 6 juta. Penduduk aslinya 2 juta. Kok bisa penduduk yang negara penduduk yang 2 juta bisa membeli perusahaan dengan pelanggan 40 juta? Kalau bukan karena kebodohan, ini kejahatan. Kalau bukan karena kejahatan, ini keserakahan. Padahal apa susahnya nawarin our valuable customer, bla bla bla. Kita mau jual. Mau nggak Anda sebagai customer kami, tagihannya sekarang 400, mau nggak jadi 500? Kalau nambahin 100, kamu gratis nanti 2 bulan tahun apa yang akan datang. Selesai. Pesawat terbang, nggak usah di kemana-manain, jual aja sama penumpangnya. Nah, Islam itu ngajarin begitu. Tapi kita bersatunya cuma di masjid. Islam mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas dalam ekonomi. Segitunya tetap tidak ada yang memberikan return sebesar Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kan enak banget tuh, itu ikut patungan aset juga enak betul. Kemarin kita ngerilis juga patungan aset, Ustaz. Jadi di bandara 4,7 hektar kita bebasin.
Kita patungan deh 1,8. Saya jalan nih, lu pada nyicil 6 bulan, karena saya juga nyicil 6 bulan. Baru 2 bulan, harga tanah udah pada naik. Kalau kita mau offin di situ udah naik. Tapi duit saya itu masuk, ente kalau 1,8 juta beli sendiri semeter, siapa yang mau jual? Tapi gara-gara kita rame-rame, jadi kebeli. Banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Tapi yang saya garis bawahi pada hari ini adalah return kita tidak ada apa-apanya dibanding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ya berupa return pengembalian memang duitnya, apalagi value-nya, apalagi nilainya. Masya Allah. Allah ngundang nih, patungan bikin masjid, gitu. Itu kan Allah yang ngundang sebenarnya. Kita patungan beli masjid, bikin masjid, patungan bikin pesantren, seperti yang dilakukan oleh Hidayatullah, yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang dilakukan oleh NU, yang dilakukan oleh teman-teman pengawal pendidikan Islam, termasuk Darul Quran. Sini, aku yang bayar. Satu saja alumni seperti saya, kayak apa tuh yang punya madrasah zaman dulu? Ini satu nih, baru satu nih alumninya nih kayak saya begini. Padahal saya nggak ada apa-apanya dibanding ribuan alumni Madrasah Al-Mansuriyah, ribuan Madrasah Aliyah, ribuan alumni UIN. Nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Saya pada saat tadi Jeddah, iya saya bilang ya, hanya karena saya harus ngajar bisnis, hanya karena saya harus ngajar orang kerja, sehingga tetap saya gulirkan patungan usaha, patungan aset. Kalau tidak, nggak usah usaha, sedekah aja udah. Nggak ada yang untung lebih daripada sedekah. Lo coba nyaruh 10 juta, kalaupun ditetepin fix 800.000 cuman setahun. Nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum didebet udah jadi 7 miliar. Belum didebet udah jadi 7 miliar. Belum dipotong baru niat saya mau sedekah 10 juta, 7 miliar. Cuman kalau dikasih langsung dirampok, Bu, mati. Allah ngasihnya nggak langsung. Kapan nanti perlu cair, kapan nanti perlu cair, kapan nanti perlu cair. Allah subhanallah. Nikahin ada duitnya. Dari mana itu? Itu kan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu atas izin Allah, ya Allah terima, insya Allah. Allah mudahin situ dapat mantu. Kalau dirupiahin mantu berapa? Hitung, timbang, jeng, tuker sama emas. Enggak, 7 miliar nggak ada apa-apanya. Belum air susu ibu. Air susu ibu tuh kalau 2 tahun 3 gentong gede tuh. 2 tahun nyusunya teratur gitu, pagi siang sore malam 4 kali. Itu 3 gentong, bos. Lah kalau beli berapa? Belum investasi pabriknya yang nggak bakalan kita bisa. Gimana ceritanya? Nutrisi segala macam murah. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita kemudian penglihatan, pendengaran, semua. Tapi tetap aja Allah bayar kalau kita keluarin sedekah. Return di urusan sedekah mah nggak ada lawan, nggak ada lawan. Baru niat Allah udah bayar. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ada seorang Yahudi ngelihat gunung. Terus dia bilang nih, nggak ada yang tahu. Kata Musa. Nggak tahu dia. Tapi Yahudi ini ngomong begini, kalau itu bisa jadi gandum, kalau aku punya gandum sebanyak gunung itu, sebesar gunung itu, aku sudah akan bagikan kepada Bani Israel yang kelaparan. Allah berfirman kepada Musa, aku sudah berikan pahala seakan-akan gunung pasir itu berubah menjadi gandum. Allahu Akbar. Baru nawai itu. Baru nawai itu. Apalagi sudah terlaksana. Masya Allah.
plus lagi, plus apanya? Ketika kemudian saudara ikutan patungan membangun masjid. Ada orang sholat sunat tahiyatul masjid, usolli sunat tahiyat, rokaatin, Allah, ente dapat, enak banget, enak benar sudah. Dari mulai dehemnya muazzin, dehemnya imam, dapat pahalanya, dapat langsung. Pahala muazzin, coba lihat, pahala muazzin. Sejauh suaranya itu nyampe, itu dia pahalanya. Orang semua akan diampuni Allah yang mendengar dan menjawab salamnya, yang menjawab nidaknya, yang menjawab panggilan yang muadzin. Terus ente gimana? Lah emang injek apa itu muadzin? Kan injek lantainya masjid, marmer masjid, terus ada mic-nya masjid, speakernya masjid. Ente dapat di situ pahalanya. Allah. Allah. Subhanallah. Bisa azan enggak? Azan tuh yang enggak selesai-selesai. Ya lal falah, dilupa. Ya lal salah, balik lagi. Wah, susah azan, emang gampang apa? Tapi semua yang ikut, hatta 100 perak, hatta cuman Assalamualaikum, sumbangan masjid, kan dia nggak sedekah tuh, dia nggak sedekah kan, panitia pembangunan masjid, rata-rata panitia pembangunan masjid jarang sedekah. Ya maaf nih, pemungut. Enggak lah, di Indonesia insya Allah ya. Assalamualaikum, kas dah tuh, kas, salamis di mana-mana gitu. Semarang gitu juga kali. Assalamualaikum, wah dia nih masjid, muka masjid nih. Kita keluar ngasih 50, dia dapat 50. Dia dapat juga pahalanya, Allah karim. Hebat Allah. Gak pernah berkurang kemuliaannya, kekayaannya. Gak pernah berkurang. Gak pernah berkurang. Apalagi kalau sholat Jumat. Bah. Sekali imam Allahu Akbar. 5.000 orang, 1.000 orang, 2.000 orang. Kayak apa? Secara teori harusnya emang nggak ada yang masuk neraka ini, harusnya. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Ada yang mau duluan? Surga. Di pojokan ada orang baca, di pojokan ada orang baca. Nyender tembok dia baca, dapat pahalanya. Masjid. Apalagi pesantren. Pesantren udah otomatis ada masjid. Indah banget. Allah dan Rasulnya mengundang saudara-saudara semua. Jadilah orang-orang yang rakus. Di mana lagi dibangun masjid? Di mana lagi dibangun madrasah? Di mana lagi dibangun pesantren? Saya tidak ngomong hanya Darul Quran lah ya. Yang mana aja kita support. Coba bayangin. Anak-anak kayak pesantren Darul Quran ya. Coba ibu ya. Bisa nggak ibu ngatamin Quran 1.800 kali dalam 1 tahun? Bisa tidak? Bahkan bukan 1.800 kali, 18.000 kali dalam 1 tahun. Bisa tidak? Saya bisa, atas izin Allah. Teman-teman saya bisa. Donatur-donatur pesantren Darul Quran bisa. Kok bisa Ustaz? Iya, karena lahum nasibum minha, buat mereka bagian itu. Emang setiap santri berapa kali ngatamin Quran dalam setahun? Kalau di Darul Quran, setiap tahun ngatamin 1.800 kali. Insya Allah, asal dia tidak sedang izin. Kalau izin pun, kalau dia santri yang baik, di luar pun tetap ngatamin Quran sebanyak itu. Sebab apa? Setiap habis sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hatam 1 kali. Sebanding. Kali 5.
5 kali hatam sehari, kali 30, 150 kali hatam, kali 12, 1800. Ente jangan bilang, ente cuman kulhu enak. Cuman kulhu juga bisa nggak jadi pakaian betul-betul rutin, terus-terusan, sepanjang hari, istimrar, mudawamah. Susah, Bu. Tapi karena santri, komandonya dari depan, dari imam, ngikut belakang. Pahala siapa? Pahala mereka yang mencopot cincinnya. Pahala mereka yang kemudian melepas gelangnya. Yang belakang bilang, tuh kan, selamat kita nggak bawa. Ustaz, kalau yang kenal saya, dia punya 2, dia bawa 2. Apalagi dia punya Allah dan dia kenal Allah. Kalau yang nggak kenal Ustaz Yusuf Mansur, iya, duduknya di belakang biar nggak kejangkau. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Jangan mau cincin dan copot. Lakinya udah BBM dia. Hati-hati mah. Mau ngapain gak disedekahin? Wallahu yukhaffifu ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ente bisa nyari duit 700 juta? Bisa tidak? Kalau nggak bisa, sini, aku yang beri. Allah meringankan beban kalian semua. Cincin ini 2 gram, taruh ke atas 1 juta, Allah pulangi jadi 700 juta. Masa nggak mau? Kalau nggak mau, bawa aja. Nanti coba besok subuh lihat, tetap aja segitu. Ulang tahun ke-15, tetap aja segitu. Tetap segitu. Nah, nggak ada perubahan. Tapi kalau disedekain besok subuh lihat, nggak ada. Tapi Allah yang ganti. Tadi yang nggak hamil. Tadinya suami masya Allah nggak betah di rumah, sekarang di rumah di PHK. Gua bingung malu nih. Gua udah sedekah, gua di PHK. Bang, ada doa yang lain. Apa doanya? Saya pengen abang lebih banyak waktu sama saya. Tapi gimana masalah kerjaan? Dah bang, masalah kerjaan urusan Allah, kata Ustaz. Yang penting kita duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wa inna kerja'uka. Sesungguhnya semua pekerjaanmu sholat aja udah enteng. Kalau ente pada kerja dapat duit biasa, tidak liyakuna lil alamina nadhira. Tapi ente gak kerja, duit ada. Saking saya bilang seperti tadi patungan usaha dan patungan aset. Andai Rasul tidak melihat bekerja dan bisnis, dagang sebagai ibadah, niscaya dia sudah menyuruh semua umatnya untuk sujud aja udah, nanti Allah penuhin semua. Tapi Rasul nggak begitu, dia kasih value juga, deng. Ustadz, jadi mendingan buat sedekah dong duitnya, nggak usah ikut patungan usaha. Begini, saya punya jawabannya. Apa jawabannya? Nawaitunya, Bismillah karena Allah nih usaha. Begitu kita naruh duit 10 juta buat hotel, deng, niatkan untuk servis orang-orang yang mau haji dan umroh. Jadi ibadah lebih daripada 10 juta. Cuma bisa-bisanya Ustaz Yusuf nyemang. Kita mikir-mikir apa gitu kan. Lo memang betul ada 7 amalan yang dibawa ke surga nanti. Di antaranya menyediakan rumah makan dan menyediakan rumah tempat istirahat. Cari hadisnya. Tuh ada betul 7 itu. Menyediakan tempat istirahat buat yang berpergian jauh. Allahu Akbar. Pengusaha hotel kalau dia sungguh-sungguh, pahala dari situ dibawa betul sama dia. Apalagi yang datang jemaah umroh, setelannya udah setelan duha, setelan sholat malam, gak pernah bisa lihat sejadah. Pokoknya pengen gelar aja. Di hotel kita 24 jam, alunan suara ayat suci Al-Quran. Bukan kaset, live. Anak-anak santri ganti-berganti live. Kan kaset, nggak ada cerita kaset, live langsung.
Nah pahala siapa? Oh iya benar, makanya udah sedekah lewat jalan usaha supaya bisa juga dan seterusnya. Habis sedekah cincin kawin, suami di PHK, tapi bisa sholat dia 12 rakaat bersama istrinya. Allah. Siap mah? Siapa? Sholat. Salli sunat duha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam, salat malam. Aduh. Nggak pernah terjadi sebelumnya, tapi ya begitu sedekah motor, sedekah mobil, bisa Allah banguni, bisa berdua dengan Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Masya Allah. Sedap Allah. Wah. Urusan rezeki ya. Lihat nanti akhir bulan bingung. Bukan bingung karena enggak aneh. Si Sulung bilang, Pak, ada teman bilang udah dibayari. Yang nomor 2 bilang ada yang mau datang nggak lama. Yang nomor 3 bilang alhamdulillah bulan depan saya kerja. Yang nomor 4 alhamdulillah subhanallah sembuh dari sakit dan seterusnya. Barokah. Allah tuh kalau udah mau kerja. Belum lagi saya bilang tadi return dari value. Apakah anak-anak pesantren Darul Quran hanya baca Al-Ikhlas saja? Tidak. Perhatikan. At-tahiyyatu salawat. Assalamualaikum. Terakhir fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak nih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Langsung tuh 1000 orang Pak beristighfar, bukan sekali, 10 kali. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa yang sanggup beristighfar 1000 kali? 1 kali saja santri baca, 1000 kali berarti setiap habis sholat. Siapa di antara anda semua? Saya? Aduh bos, nggak bisa gitu, nggak bisa. Saya pernah panggil Ustadz Jamil muda saat itu. Kita sekarang udah sama-sama tua. Udah tua kita ini, 3 tahun lagi udah 40, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sepertinya baru kemarin kita bercerita tentang tukang bubur naik haji. Oh itu kisah asli Semarang. H54 AN Hasan. Ini yang beli. Cuman sekarang tukang buburnya udah kemana-mana. Siapa di antara ibu dan bapak yang sanggup 3000 istighfar setiap kali? Tapi dengan duit ibu yang recehan mungkin, atau yang setengah recehan, atau mungkin yang rada mendingan ada jutaan, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidur pun dapat. Ustadz Jamil muda, Rahim muda, Hendi muda, pada satu saya kumpulin datang. Siapa di antara lu pada
yang tidak putus salat malamnya pada diem. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup. Siapa di antara lo pada yang nggak putus salat berjamaah pada diem juga? Saya bilang saya insya Allah nggak pernah putus salat malam. Sombong tak? Bukan, saya lagi ngajar. Muka-muka nggak percaya mulai muncul. Rahim udah mulai. Masya Allah Ustaz, waduh, subhanallah. Saya nggak putus puasa Senin Kemis. Nggak percaya teman-teman, nggak pernah ngeliat saya puasa. Saya nggak pernah putus Daud, nggak percaya. Saya bilang saya nggak pernah berhenti baca Quran. 24 jam saya baca Quran. Baru saya kasih tahu rahasia. Kenapa? Karena saya ngajar. Karena saya jadi ustadz. Karena saya membangun pesantren. 24 jam selalu di pesantren itu selalu ada anak-anak yang ada saja anak-anak tiba-tiba dia nggak tidur, dia itikaf. Ada ustadz-ustadz yang jam-jamnya tuh kayak udah diatur oleh Allah. Nggak pernah itu diem pesantren Darul Quran. Ada, nggak ada. Anak-anak putus, semua putus, tamu datang, malaikat tuh. Yang gitu-gitu tuh udah malaikat sudah. Allah suruh jangan sampai mati Quran di Darul Quran. Jalan situ, dia datang seperti pengembara, duduk, apa yang bisa dibantu? Enggak, saya mau di sini saja. Mau ketemu siapa? Enggak, kita mau itikaf di sini saja. Oh sudah. Nggak mau ketemu Ustaz Yusuf Masud? Nggak penting. Malaikat ngapain ketemu aneh? Aneh kalau ketemu malaikat males juga. Iya kalau malaikat yang benar, kalau Israel gimana? Siap kita. Nggak pernah putus. Dan saya bahagiakan teman-teman yang lain. Tapi antum ini sahabat ana, antum teman perjuangan ana. Nggak ada ana kalau nggak ada antum atas izin Allah, maka antum pun dapat pahalanya. Antum tidur, yang lain bangun, antum dapat pahalanya. Antum mulut diam karena yang lain baca, antum dapat pahalanya. Itu dia, nggak pernah ada putusnya, nggak pernah ada putusnya. Terus tuh amal solehnya panjang itu. Sholat duha, siapa yang sanggup sholat duha? Setiap hari 4.000 rakaat. Siapa yang sanggup? Apalagi kalau amalnya sudah kayak gontor, 4.000 satu tempat. Itu panennya kayak apa ya? Kayak situ Bondo, 10.000 muridnya. Bah, subhanallah. Semarang apa yang besar? Jawa Tengah banyak kan? Di Rembang, di apa itu pesantren yang kudus. Wah, itu mulut baca Quran terus. Allah, ente cuma nyetor satu beras doang. Cuma nyetor satu beras, satu gantang, satu plastik, 1 liter, 1 karung. Cuma segitu, tapi dipakai ngeganjel santri, dapat seluruh amalannya santri. Allah, bakhil banget kalau begitu, nggak mau ma'adu, pelit betul. Allah meringankan kita semua. Allah meringankan kita semua. Apalagi Allah bilang, sudah, kalian jangan bertuhan sama yang nggak bisa ngapa-ngapain. Duit tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan bertuhan duit. Jangan bertuhan duit. Allah ngingetin tuh di ayat yang tidak sengaja saya baca tadi. Wattakhadhu min dunihi alihatan. Mereka mengambil Tuhan selain Allah. Padahal apa kata Allah? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak pernah menciptakan apapun. Mereka yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka nggak punya kekuatan apapun buat diri mereka sendiri. Ini kertas dirobek di dia. Ada itu kertas begitu kita ambil, seret, jalan. Oh jalan? Saya lihat jalan lagi, nggak ada. Kalau ada itu cuman di TV, apa itu, yang buat lucu-lucuan itu. Ternyata ada benangnya lah, segala macam lah. Nggak ada. Duit nih di kantong. Ayo keluar, bus, keluar, keluar. Nggak bisa sampai kita rogoh dia, lalu kita bayar dia. Lalu kenapa bergantung bersandar sama duit? Nah, hasbinya Allah, itu yang benar. Nah, belum kalau ilmunya santri kemudian menjadi ilmu kayak begini atas izin Allah. Dia katakan kepada keluarganya, saya belajar, alhamdulillah, kata Ustadz di pesantren ada zikir, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah.
Apa aja beres sama Allah. Terus dia cerita yang diajarkan sama pesantren. Mau sepatu bola, udah hasbi Allah aja. Terus sebagai ikhtiarnya gimana? Jalan ke tukang sepatu. Jalan ke tukang sepatu. Sampai sono, tutup tokonya. Tutup tokonya. Ada satpam datang. Nyari apa, Dek? Sepatu bola, Pak. Sepatu bola. Kamu nomor berapa? Kayaknya kamu seumur nih sama anak saya. Ke rumah aja yuk. Rumah diajak. Coba jajalin sepatunya. Subhanallah, cocok. Makasih ya, Pak. Kaosnya ada. Apalagi kalau kemudian dia bisa ngajar sama orang-orang. Dia bisa ngajar sama orang-orang. Seperti Yusuf Mansur. Sekarang saya yang mengajar. Dulu kan kita belajar. Siapa yang dapat pahala ini? Oh lupa, pahala guru-guru saya, pahala orang-orang tua saya, pahala paman-paman saya, pahala yang ngarang kitab, pahala yang ngajarin kitab, pahala yang kemudian bercerita pengalaman. Nah Allah ngundang nih, Allah ngundang, ya bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, sini. Bisa bangun total semua, punya rumah jual. Ustadz mah ajak kita berantem terus nih sama bini. Apain? Ya kecuali saudara punya cobalah jadi orang yang rakus, jangan semeter 2 meter. Udah, punya apa? Buat Allah sudah. Enggak ada ruginya, kira? Enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Bu Hari jemput pakai mobil Kijang merah. Zaman dulu beberapa udah belas kali, apa 8 tahunnya. Nggak ada AC-nya. Lah tuh jendelanya bisa ditutup. Saya bilang sama Bu Hari, ya bisa jemput saya besok, udah ganti mobilnya. Jangan pakai mobil yang ini. Ustadz, kita cuma pegawai, nggak bisa. Saya juga cuma tukang jahit. Semua orang Tuhannya Allah, Maha Kaya, minta sama Allah. Betul. Begitu turun lagi ke Semarang, dijemput sama apa kemudian? Hah? Penter, subhanallah. Ngajarin doa. Lah emang yang ngajarin doa siapa? Saya gitu tiba-tiba lahir udah tahu doa. Tidak, saya diajarkan sama orang lain. Nomor 1 diajarkan sama keluarga, sama ibu, sama bibi, sama paman. Nomor 2 kemudian sama guru-guru. Mereka dapat pahalanya. Asik. Yang pengen berubah nasib, pakai cara-caranya Allah. Pakai cara-caranya Allah. Belum jago duha, jangan 2, 8. 8 rakaat. 2 baru megang kunci. 4 masukin kunci. Oke? 6 buka. 8 ngambil. Semakin itu. Cintai sholat malam. Cintai sholat malam. Cintai ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibu bapak mencintai ibadah-ibadah sunnah an-nawafil, maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan. Cintai dia. Kemudian Jibril turun ke penghuni langit, lalu menyampaikan Allah mencintai fulan. Innallaha habba fulana, innallaha habba abdan. Lalu cintailah mereka. Penghuni langit mencintai dia. Penghuni langit turun lagi ke bumi, memberitahu lagi penghuni bumi, cintain dia, mencintai dia lagi. Subhanallah. Maka apa yang Allah bilang? Aku yang menjadi pendengarannya, aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi omongannya, aku yang menjadi langkahnya, aku menjadi tangannya. Oh subhanallah. Pengen tahu bentuk real keseharian seperti apa itu hadis. Saudara baru ngucap nih, pengen jual motor nih saya. Kan baru ngucap tuh. Siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Wala istri ente belum dengar. Tapi tiba-tiba ada tamu. Ji, katanya mau jual motor ya. Tuh, kita bingung. Lapan saya belum ngomong sama siapa-siapa. Itu karena mulut ente jauh melampaui kalimat ente. Begitu ente ngomong, saya mau jual motor. Itu suara sejauh-jauhnya didengar sama orang. Karena mulutnya udah jadi mulutnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Laisa kamitsli syai'un tab'an. Pasti
Allah nggak sama sama segala sesuatu. Ini cara saya ngajar. Afwan. Subhanallah. Langkah kita nih dibikin dekat oleh Allah karena Allah. Ada proyek yang nawarin. Coba, ada proyek ditawarin ke ente. Kenapa? Karena pendengaran ente udah bukan lagi pendengaran ente, tapi pendengaran Allah. Subhanallah. Cintai itu semua. Allah menginvite ente semua, mengundang. Ya, sini. Punya apa? Punya duit, punya emas, punya motor, punya bebek, punya handphone, punya TV, punya kulkas, punya apa? Kalau tidak punya apapun, minimal kita punya lisan, kita berdoa. Ya Allah, kiai saya lagi bangun pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa bantu kecuali sementara ini dengan doa saya. Bangunin pesantren dia ya Allah. Mudah-mudahan jadi pesantren yang barokah, mahal dan mubarakan marhuman. Seperti itu minimal. Atau ente datang ke teman-teman, mau ikutan nggak? Di Semarang, di Tangerang, di Cilegon, di Bandung lagi dibangun tuh pusat pembibitan penghafal Quran. Mau nitip nggak? Saya nanti mau ke Jakarta. Bolehlah saya mau nitip. Jangan, subhanallah, indah. Kembali pada kisah di awal, saya bilang saya menawarkan return. Kadang-kadang saya ketawa. Subhanallah ya. Kita nawarin double bank sudah. Orang lain ngasih, kan bank ngasih itu 3%, 4%. Kita bisa ngasih 8%. Atas izin Allah, up and down. Kita tidak fikkan di depan bagaimana nanti perjalanan usahanya. 10 tahun kemudian bisa balik duitnya. Dan kita bisa bersedekah 80 miliar kalau okupansinya hotel ini 60% dengan rate 300.000 rupiah. Sedangkan mana ada di bandara hotel 300.000 rupiah kamar satu malam, nggak ada. Bisa 500, bisa 600. Orang bilang ngapain sih Ustadz bangun hotel? Ya kau cerita ngapain sih, saya bilang panjang judulnya dah. Bismillahirrahmanirrahim aja kita belajar. Menurut hitungan horizon atas izin Allah, kalau ini jalan 84 miliar dalam 10 tahun. Kalau kita yang ngelola 84 miliar 100% jadi sedekah. Ente cukup aja dengan bagi hasil yang sekian persen per tahun aja. Lah kalau di tangan orang lain gimana ceritanya? Apalagi kalau cabangnya udah 7.000. Ente bangun swalayan, paling gak ente punya anak yatim lah dari situ. Tapi kalau yang bangun swalayan orang lain 7.000, cabangnya 7.000, nggak ketahuan. Kemana nggak ketahuan? Ada sih fotonya, sumbangan 10 juta ke panti asuhan X, 10 juta. Padahal 10 juta itu bisa jadi satu malam. Satu malam 10 juta kali 7.000. 10 juta kali 7.000 berarti berapa tuh? 70 miliar. 70 miliar berarti satu bulan satu brand swalayan yang satu ini 2,1 triliun paling tidak. Nggak usah lah dia kemudian punya untung. Dia cuma bilang begini, supplier gue bayar lu 3 bulan. Jadi dia nggak usah ngambil untung. Dia cuma bilang sama supplier, aneh bagi ente 3 bulan. Dah, itu 3 bulan itu bisa jadi berapa persen kalau dia jabat tangan sama bank. Di sini saya bilang, apa? Ini laboratorium umat, belajar sedekah. Ustadz, kalau hotelnya nggak jalan gimana? Jual aja hotel sama. Kita kagak ngutang ke bank sih. Kan kita nggak ngutang ke bank. Kecuali kita ngutang ke bank di Beslak sama bank. Belajar saya sama Ustadz Hasan. Kita main diri aja. Alhamdulillah Ustadz, berdiri Ustadz. 2 tower, 12 lantai. 300 kamar, pakai duit teman-teman aja udah, apa adanya aja udah. Alhamdulillah sekarang mah lebih mudah daripada 4-5 tahun yang lalu. Lebih mudah, orang turnkey semua. Perusahaan-perusahaan asal punya tanah turnkey, jang bangun dia sudah, kita bayar nyicil. Subhanallah. Tapi sama Allah nggak ada artinya. Saking saya bilang Rasulullah menyuruh kita memang kerja, menyuruh kita kemudian bisnis dan dagang. Kalau tidak, cukuplah buat kita sujud aja sama Allah. Sudah seperti Maryam sudah begitu di kamar aja udah. Tapi Allah dan Rasul menyuruh kita
fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah sudah memanggil lewat lisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jawa Tengah ini, tepatnya di Ungaran, Semarang, atas izin Allah subhanallah, kita diizinkan oleh Allah membangun pesantren Darul Quran. Saya bukan sedang kan suka ada kalimat barangkali atas Allah, si Ustadz mah nyaruin sedekah buat dia doang. Dia lupa tuh, yang nyantren kan bukan anak saya, yang nyantren bukan anak saya, tapi anaknya situ juga yang nyantren. Anaknya orang-orang dari seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lain-lain yang mungkin kalau di Jakarta penuh kita ke sini. Atau nggak usah nungguin Jakarta penuh, bagusan sini kok, tempatnya dinginan sini, lebih bagus sini, duren tinggal metik. Ini bener di Ungaran, subhanallah. Itu kelapa datang tinggal minum, saya nggak perlu metik, tinggal minum. Udah dipetikin, dibelahin. Pak, it's yours. Pesantren ini milik Anda semua. Kapan? Ketika Anda juga ikutan. Nggak bisa ikutan duit, sudah bilang. Ikutan doa, tapi itu selemah-lemahnya sedekah. Saya mohon maaf, nanti tidak bisa bersama-sama ibu dan bapak karena harus ke bandara. Besok pagi saya menikahkan orang. Ini siklus ya. Dulu dinikahin, sekarang kita menikahkan. Subhanallah. Dulu kita disaksikan, sekarang kita yang menjadi saksi. Dulu kita ya yang menyolatkan, besok kita yang disolatkan. Kemarin kita yang kemarin kita yang nganter ke kuburan. Besok suatu saat kita akan diantar ke kuburan. Mana laki-laki? Laki-laki mana? Angkat tangan laki-laki. Oke, di antara saudara akan ada yang dipaksa oleh Allah masuk masjid. Yakin? Dia turun lagi. Ada yang tidak rajin ke masjid? Ada kan? 1, 2 insya Allah ada. Tapi habis ini insya Allah sudah rajin ke masjid. Ada satu masa nanti Allah memaksa saudara masuk masjid. Kapan? Pada saat nanti disolatin. Pada saat nanti disolatin, udah masuk tuh ke masjid. Hebat Allah kan? Allah pengen siapapun dari hambanya tetap masuk ke rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya sih ngeliat ini Rahman Rahimnya Allah. Allah sayang gitu. Jangan sampai nggak kenal masjid sama sekali. Preman kayak apapun wes, kalau KTP-nya Islam masuk masjid, disolatin, tetap disolatin, tetap subhanallah. Untuk pesantren Darul Quran Jawa Tengah dan buat yang lain di sini ya Allah, dan dimanapun tempat sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan niatnya benar, tulus karena Engkau ya Allah, maka Engkau ganti seakan-akan sedekahnya itu sudah terlaksana walaupun baru cuman